Pak Harjo adalah seorang pria yang hidupnya diatur oleh keheningan. Sejak Surastri, istrinya berpulang 5 tahun lalu. Rumah tua peninggalan orang tua mereka menjadi sebuah museum sunyi. Setiap sudutnya adalah diorama kenangan. Kursi goyang di teras tempat Surastri biasa merajut. Koleksi piring-piring seng di dapur yang tidak pernah lagi digunakan untuk pesta keluarga. Dan jam dinding besar di ruang tengah yang detaknya seolah menjadi satu-satunya penanda waktu di dunianya yang berhenti berputar. Keheningan itu terkadang terasa seperti pelukan sahabat lama. Namun seringkali ia menjadi kanvas kosong bagi kesepian yang melukis dengan warna-warna kelabu. Suatu hari, Sabtu yang terik dan menyengat, saat keheningan terasa begitu pekat hingga menyesakkan, Pak Harjo memutuskan untuk melakukan sesuatu di luar kebiasaannya. Ia akan pergi ke pasar barang bekas, sebuah pasar loak di jantung kota yang selalu ia hindari karena keriuhannya. Tempat itu adalah antitesis dari hidupnya, bising oleh tawar-menawar, berdebu oleh waktu, dan penuh sesak dengan barang-barang yang memiliki ribuan cerita, meski sebagian besar sudah dilupakan oleh pemiliknya. Ia berjalan tanpa tujuan di antara lorong-lorong sempit. Matanya menyapu tumpukan perkakas berkarat, piringan hitam yang tergores dan perabotan lapuk. Aroma khas pasar, campuran bau besi tua, kertas lembab, dan keringat terasa asing di indera penciumannya. Ia tidak mencari apapun secara khusus. Ia hanya mencari pengalih perhatian dari sunyi yang menunggunya di rumah. Lalu, di tengah kekacauan visual itu, dunianya seolah berhenti sejenak. Matanya terpaku, terselip di antara sebuah mesin tua dan tumpukan majalah yang sudah menguning. Sebuah radio usang seolah memanggilnya. Bentuknya kotak dan kokoh, dengan bodi kayu jati yang warnanya sudah kusam dan pernisnya mengelupas di beberapa sisi, menampilkan urat kayu yang indah di baliknya. Kain penutup speakernya yang berpola wajik sudah sedikit robek di sudut memperlihatkan kerucut pengeras suara yang berdebu. Antenanya yang terbuat dari kuningan bengkok di bagian ujung seperti jari telunjuk yang patah. Tidak ada yang istimewa, bahkan tampak menyedihkan. Namun, ada daya tarik aneh yang membuat langkah Pak Harjo terhenti dan kakinya enggan beranjak. Radio lama ini, Mas. Merek Cawang ya? Masih bisa dipakai? Tanya Pak Harjo pada si penjual. Seorang pemuda kurus dengan kaos oblong yang sedang asik menyortir paku-paku bekas. Pemuda itu melirik sekilas ke arah radio itu lalu kembali pada pekerjaannya. Wah, itu sudah rongsokan, Pak, mati total, jawabnya acuh tak acuh. Coba saja lihat kabel di dalamnya, sudah digigit tikus semua mungkin. Kalau mau ambil buat pajangan saja, saya kasih murah. Nalar Pak Harjo setuju dengan si penjual itu. Itu hanyalah rongsokan. Namun hatinya merasakan hal lain. Ia mengulurkan tangannya yang keriput dan menyentuh permukaan kayu radio itu. Seketika, ia merasakan sensasi hangat yang aneh. Sebuah kehangatan lembut yang seolah berdenyut pelan di telapak tangannya, sangat kontras dengan benda-benda logam dingin di sekitarnya. Dorongan untuk memilikinya menjadi begitu kuat tidak terbantahkan. Saya ambil kalau begitu, kata Pak Harjo. Suaranya lebih mantap dari yang ia duga. Tanpa menawar lebih lama ia membeli radio mati itu dengan harga yang tidak lebih mahal dari 2 mangkok bakso. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung meletakkannya. Ia membawa radio itu ke teras belakang. Dengan telaten, ia membersihkannya dari debu tebal dan sarang laba-laba dengan kuas kecil dan kain lembab. Ia mengelapnya dengan hati-hati, seolah sedang memandikan sebuah benda pusaka. Ia merasa seperti sedang merawat sebuah peninggalan berharga, membangkitkan kembali kenangan masa kecilnya saat ia dan ayahnya biasa mendengarkan siaran wayang kulit dari radio serupa.
Didorong oleh sisa harapan yang bodoh, ia berjalan ke warung sebelah untuk membeli 4 buah baterai ukuran paling besar. Malam itu, setelah sholat isya, di rumahnya yang kembali sunyi, ia duduk di meja kerjanya. Dengan jantung yang sedikit berdebar, ia membuka kompartemen di belakang radio dan memasang baterai-baterai baru itu. Ia memutar tombol on yang terbuat dari kuningan. Terdengar bunyi krek yang kasar. Lampu panel frekuensi yang kekuningan berkedip sejenak lalu menyala redup. Harapan Pak Harjo sempat membuncah, namun yang keluar dari speaker hanyalah suara derak statis yang terdengar seperti ombak di lautan pasir. Ia memutar-mutar knob frekuensi. Jarum merahnya bergeser dengan enggan di atas deretan angka yang memudar. Namun, hasilnya sama saja. Hanya lautan statis yang tidak berujung, dan sesekali ia seperti mendengar bisikan-bisikan samar yang tidak jelas. Seperti suara orang di ruangan yang sangat ramai, namun terdengar dari balik dinding tebal. Ia menempelkan telinganya ke speaker, mencoba menangkap satu kata pun, nihil. Pak Harjo menghela nafas panjang, baunya merosot. Benar, kata si penjual, sudah mati, gumamnya pada keheningan dengan nada kecewa yang tulus. Ia memutar tombol itu kembali ke posisi off. Ia mengangkat radio itu dan meletakkannya di rak buku di sebelah foto pernikahan almarhumah istrinya. Sebuah hiasan bisu baru untuk menemani kenangan bisu yang lama. Ia belum tahu bahwa radio itu tidak mati. Ia hanya sedang menunggu pendengar yang tepat, dan malam itu ia baru saja menyelesaikan audisinya. Keesokan harinya adalah Minggu pagi yang tenang. Sebuah permata langka yang selalu dinanti Pak Harjo. Ia menyeduh secangkir kopi tubruk, membiarkan ampasnya mengendap perlahan lalu membawanya ke teras belakang. Di sana, di kursi rotan yang sama setiap pagi, ia menikmati ritualnya. Matanya memandangi beberapa pot bunga melati dan mawar peninggalan almarhumah istrinya. Wangi kopi yang pekat berbaur dengan aroma melati yang lembut ditiup angin pagi. Lihat Ras, melatimu mekar lagi, bisiknya pada kehampaan. Sebuah kebiasaan yang tidak pernah hilang. Ia membayangkan Surastri tersenyum di sampingnya. Kicau burung gereja yang berebut remah roti dan hangatnya mentari pagi adalah musik yang menenangkan jiwanya yang sepi. Saat ia sedang menyesap kopinya, menikmati ketenangan yang sempurna itu, tiba-tiba dari dalam rumah terdengar sebuah suara. Klik. Suara itu tajam, kering, dan metalik. Sangat berbeda dengan suara decit kayu atau desah angin yang biasa ia dengar. Pak Harjo sedikit mengernyit, mengira itu hanya suara cicak yang jatuh atau perabotan kayu yang memuai karena perubahan suhu. Ia mencoba abai dan kembali menikmati kopinya. Namun kemudian suara lain menyusul. Suara yang membuat cangkir kopi di tangannya sedikit bergetar dan kehangatan mentari di kulitnya seolah sirna seketika. Itu adalah suara isak tangis yang tertahan dari seorang wanita. Bukan suara tangisan keras, melainkan isakan yang putus-putus, penuh dengan kesedihan yang begitu mendalam hingga terasa menusuk ulu hati. Awalnya Pak Harjo mengira itu suara dari televisi tetangga, tapi tidak. Suara ini memiliki kualitas yang berbeda, berat, serak, dan bergema, seolah berasal dari sebuah pengeras suara model lama yang terbuat dari tabung, dan sumbernya jelas dari dalam rumahnya sendiri, dari arah ruang kerjanya. Dengan jantung yang mulai berdebar cemas, Pak Harjo meletakkan cangkirnya dengan sedikit kasar di atas meja. Ia bangkit dan melangkah masuk. Semakin dekat ia ke ruang kerja, semakin jelas isak tangis itu terdengar. Ia bahkan bisa mendengar helaan nafas yang berat di antara isakan, sebuah detail yang membuatnya merinding.
Ia mendorong pintu ruang kerjanya yang tidak tertutup rapat. Matanya langsung tertuju pada rak buku di sudut ruangan. Benar saja, lampu kecil berwarna kuning di panel frekuensi radio tua itu menyala remang-remang, memancarkan cahaya yang ganjil di ruangan yang cukup terang. Dan dari speakernya yang usang, suara tangisan pilu itu terus mengalun. Tanpa musik, tanpa penyiar, hanya suara duka yang murni. Pak Harjo tertegun di ambang pintu. Kakinya seolah terpaku di lantai. Otaknya berputar cepat mencoba memproses apa yang ia lihat dan dengar. Setelah beberapa detik, yang terasa seperti 1 jam, ia memberanikan diri melangkah mendekat. Ia mendekati radio itu seperti mendekati seekor ular berbisa. Tangannya terulur, ragu, ke arah tombol on-off yang terbuat dari kuningan. Dan disinilah kengerian yang sesungguhnya menghantamnya. Tombol itu berada di posisi off, jelas sekali. Garis penanda pada tombol itu menunjuk lurus ke arah tulisan off yang sudah pudar. Bagaimana mungkin? Pikirnya. Darahnya terasa dingin. Tombolnya mati, tapi suaranya, lampunya. Ia memberanikan diri menyentuh tombol itu. Dengan sedikit tekanan ia memutar tombol itu lebih jauh lagi ke arah off hingga terdengar bunyi klik yang kedua kalinya. Lebih keras dari yang pertama. Seketika isak tangis itu berhenti. Lampu panelnya padam, hening. Keheningan yang menyusul terasa begitu pekat dan berat. Pak Harjo berdiri mematung. Nafasnya terengah-engah. Ia memeriksa kompartemen baterai. Semuanya terpasang dengan benar. Ia mencoba mencari penjelasan logis sekuat tenaga. Pasti ada kabel yang menempel di dalam. Korsleting kecil, gumamnya pada diri sendiri. Mencoba meyakinkan hatinya yang sudah diliputi ketakutan. Mungkin ada sinyal radio gelap dari stasiun amatir yang frekuensinya tidak sengaja tertangkap. Namun penjelasan itu terasa tipis dan rapuh. Sebuah kebohongan yang ia ciptakan untuk menenangkan dirinya sendiri. Dengan perasaan was-was yang tidak tertahankan, ia membuka kembali penutup belakang radio itu. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mencabut baterai-baterai besar itu satu persatu. Seolah sedang melakukan operasi untuk mencabut nyawa sebuah mesin terkutuk. Ia memegang keempat baterai itu di tangannya, merasakan bobotnya yang padat. Ia kemudian membungkusnya dengan selembar kain lap tua sebelum memasukkannya ke laci meja yang paling bawah dan menguncinya. Hari itu, sisa kopi Pak Harjo di teras menjadi dingin, tidak tersentuh. Kicau burung tidak lagi terdengar merdu. Keheningan di rumahnya tidak lagi terasa menenangkan. Keheningan itu terasa seperti sedang menunggu suara apa lagi yang akan memecahkannya. Malam berikutnya adalah sebuah pertarungan dalam benak Pak Harjo. Pertarungan antara logika dan sebuah ketakutan purba yang mulai merayap. Siang harinya, ia berusaha keras menyangkal kejadian pagi kemarin. Ia menyibukkan diri di kebun dengan semangat yang dipaksakan. Mencabuti rumput liar dengan kasar, memangkas dahan-dahan bougainville dengan lebih banyak tenaga dari yang diperlukan. Setiap tetes keringat adalah usahanya untuk mengusir ingatan akan suara tangisan dari radio mati itu. Hanya korsleting, Jo, rumah tua, kabel tua, gumamnya pada dirinya sendiri berulang kali. Sebuah mantra untuk menenangkan hati. Sinyal radio orang iseng, zaman sekarang apa yang tidak mungkin? Sebelum tidur, ia melakukan sebuah ritual untuk menegaskan kendalinya. Ia memeriksa ruang kerja. Radio tua itu teronggok bisu di atas rak buku tampak tidak berbahaya. Ia lalu menepuk laci mejanya yang terkunci rapat. Baterai-baterai itu aman di dalamnya, terbungkus kain.
Kekuatan radio itu telah ia lucuti. Ia yang berkuasa di rumah ini. Aman, pikirnya. Sebuah keyakinan yang rapuh. Lelah. Setelah seharian bekerja keras, Pak Harjo tertidur lelap. Tidurnya adalah tidur orang yang kelelahan fisik dan mental, berat dan tanpa mimpi. Hingga di kedalaman malam, saat keheningan mencapai puncaknya, sebuah suara mulai menyusup ke alam bawah sadarnya. Suara cekikikan anak kecil. Awalnya samar, bercampur dengan sisa-sisa mimpi yang tidak jelas. Namun suara itu menolak untuk hilang saat kesadarannya perlahan naik ke permukaan. Suara itu justru semakin jelas, semakin jernih, dan semakin dekat. Itu bukan tawa riang seorang anak. Tawa itu dingin, hampa, dan penuh dengan kenakalan yang jahat. Dan yang paling mengerikan, tawa itu tidak terdengar berasal dari satu arah yang spesifik. Tawa itu seolah bergaung di dalam kepalanya sendiri. Puncaknya terasa seperti sebuah bisikan basah yang bergetar tepat di samping telinga kanannya. Sebuah pelanggaran privasi yang paling intim. Pak Harjo terperanjat bangun dengan sentakan hebat. Jantungnya berdebar begitu kencang di dalam dada hingga terasa sakit. Ia duduk tegak di atas ranjang. Nafasnya terengah-engah dan matanya liar memindai kegelapan pekat di kamarnya. Tidak ada siapa-siapa. Gorden jendela tertutup rapat. Pintu kamarnya pun masih tertutup. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Namun, tawa itu masih terdengar. Kali ini sudah tidak lagi di telinganya. Tawa itu kini terdengar lebih pelan, namun jelas datang dari arah ruang kerja. Tawa itu seolah sengaja menarik perhatiannya, memanggilnya, menantangnya. Dengan kaki yang gemetar hebat, ia memberanikan diri turun dari ranjang. Lantai kayu yang dingin terasa menusuk telapak kakinya. Setiap langkahnya menuju pintu terasa begitu berat. Ia berjalan, menyusuri koridor yang gelap. Setiap decit lantai di bawah kakinya terdengar seperti jeritan. Ia berhenti di depan pintu ruang kerjanya. Pintu itu sedikit terbuka, menyisakan celah selebar 3 jari. Padahal ia yakin, sangat yakin, telah menutupnya rapat sebelum tidur. Dari celah pintu itu, ia melihat cahaya redup yang familiar. Cahaya kuning sakit-sakitan dari panel frekuensi radio tua itu. Radio itu menyala lagi. Dan dari speakernya yang usang tanpa statis sama sekali, keluar suara tawa cekikikan anak kecil yang mengerikan itu. Kaki Pak Harjo terasa seperti jeli. Ia bersandar di dinding koridor untuk menopang tubuhnya. Logikanya berteriak, tidak mungkin, tidak mungkin baterainya ada di laci. Mantra yang ia rapalkan seharian kini hancur berkeping-keping. Didorong oleh sisa keberanian terakhir yang entah datang dari mana, ia masuk ke dalam ruangan. Ia tidak langsung mematikan radio itu, matanya tertuju pada laci meja yang terkunci. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kunci kecil dari atas meja dan memasukkannya ke lubang kunci. Klik, ia menarik laci itu perlahan. Kosong. Kain lap tua yang ia gunakan untuk membungkus baterai masih ada di sana. Namun baterai-baterai itu telah lenyap. Nafas Pak Harjo tercekat. Dengan perasaan ngeri yang memuncak, ia membalikkan badan dan menghampiri radio yang masih tertawa itu. Ia memutarnya dengan kasar dan membuka panel penutup di bagian belakangnya. Keempat baterai besar itu terpasang dengan rapi di tempatnya. Kutub positif dan negatifnya pas sempurna seolah tidak pernah dipindahkan seinci pun. Tepat saat ia melihat pemandangan mustahil itu, tawa dari radio itu tiba-tiba berhenti. Klik. Hening. Keheningan yang menyusul terasa lebih berat, lebih pekat, dan lebih mengancam dari suara apapun. Keheningan itu
seolah sedang mengawasinya, menertawakannya dalam diam. Pak Harjo tahu sekarang, dengan kepastian yang mengerikan, ia tahu ini bukan lagi soal korsleting atau sinyal radio gelap. Ada sesuatu di dalam radio itu, sesuatu yang bisa bergerak, sesuatu yang bisa berpikir, sesuatu yang bisa tertawa, sesuatu yang kini telah resmi menjadi penghuni baru di rumahnya. Kengerian yang sesungguhnya bukanlah ledakan teror yang tiba-tiba, melainkan teror yang telah menjadi rutinitas. Beberapa hari berikutnya, Pak Harjo mulai memahami hal itu. Entitas di dalam radio tua itu tidak lagi bersembunyi di balik keheningan malam. Ia telah mendeklarasikan dirinya sebagai penghuni baru di rumah itu. Penghuni tidak terlihat yang kehadirannya selalu terasa, menginfeksi setiap sudut rumah dengan aura dingin yang mencekam. Rumah yang dulu sunyi dan menenangkan, kini dipenuhi oleh aktivitas gaib yang perlahan tapi pasti mengikis kewarasan Pak Harjo. Logika telah menyerah, menyisakan ketakutan murni. Suatu siang, saat ia sedang mencoba memasak makan siangnya, suara itu datang dari ruang kerja. Harjo. Bisikan serak itu terdengar begitu jelas, seolah seseorang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Pak Harjo terlonjak kaget. Sendok sayur di tangannya jatuh berdentang di lantai. Matanya langsung tertuju pada lemari piring di hadapannya. Pintu lemari itu, yang ia yakin tertutup rapat, kini terbuka sedikit seolah baru saja ada yang mengintip dari dalamnya. Dengan nafas tertahan, ia berjalan dan menutupnya kembali. Nafsu makannya hilang seketika. Di sore hari yang lain, saat ia mencoba membaca koran di kursi goyangnya, radio itu kembali berulah. Harjo, di mana kamu? Suara itu bertanya terdengar seperti rintihan yang tertiup angin. Seketika, bulu kuduk Pak Harjo berdiri. Ia menurunkan korannya perlahan. Tepat pada saat itu dari sudut matanya ia melihatnya. Sebuah bayangan hitam, pekat, setinggi manusia dewasa namun kurus, seperti lidi, melintas secepat kilat di ujung koridor. Bayangan itu lenyap sebelum ia sempat memfokuskan pandangannya. Namun hawa dingin yang ditinggalkannya terasa nyata, membuat udara di sekitarnya terasa membeku selama beberapa detik. Rumahnya yang dulu menjadi tempat berlindung, kini terasa seperti penjara. Setiap suara kecil membuatnya terperanjat. Ia menjadi takut pada keheningan, karena ia tahu keheningan itu hanyalah jeda sebelum teror berikutnya datang. Ia juga menjadi takut pada suara, karena kini ia tahu suara itu adalah pertanda dari kehadiran mereka. Tidurnya tidak pernah lagi nyenyak. Tubuhnya semakin kurus dan lingkaran hitam di matanya semakin pekat. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri semua ini. Suatu pagi, ia berdiri di depan radio itu sambil memegang karung goni. Niatnya sudah bulat. Ia akan memasukkan radio itu ke dalam karung, membawanya ke jembatan sungai dan melemparkannya ke dasar air yang deras. Namun, saat tangannya hendak menyentuh permukaan kayu yang kusam itu, ia merasakan sakit kepala yang luar biasa, seperti ada jarum panas yang menusuk pelipisnya. Ruangan terasa berputar, dan dari dalam radio yang mati itu ia seperti mendengar geraman pelan yang penuh ancaman. Ia menarik tangannya kembali, dan sakit kepala itu mereda. Ia menatap radio itu dengan nanar. Benda itu tahu niatnya. Benda itu tidak akan membiarkannya pergi. Ia kini terikat pada benda itu sebagai pendengar satu-satunya, seorang tawanan di rumahnya sendiri. Sore itu,
Di puncak keputusasaannya, ia menyerah. Ia berjalan ke ruang kerja dan berdiri di depan radio yang teronggok diam. Matahari senja yang masuk dari jendela mewarnai ruangan dengan cahaya oranye yang muram. "Mau apa kamu dariku?" bisik Pak Harjo. Suaranya parau dan bergetar. Sebuah pertanyaan dari jiwa yang lelah pada sang peneror. Hening sejenak, lalu sebuah jawaban datang. Lampu panel radio menyala. Knop frekuensi mulai berputar dengan sendirinya. Digerakkan oleh tangan tidak terlihat. Terdengar suara krek, krek, krek yang lambat dan disengaja. Seolah sedang mencari sebuah saluran khusus. Jarum merahnya bergeser melewati deretan angka-angka stasiun yang sudah lama mati sebelum akhirnya berhenti di sebuah titik kosong tanpa tanda. Hening sejenak, bukan statis, melainkan sebuah keheningan yang hampa. Keheningan dari tempat yang tidak tersentuh sinyal dunia. Lalu, dari speaker itu terdengar suara tawa parau. Seorang wanita tua, tawanya kering dan serak seperti suara daun-daun kering yang diseret di atas aspal. "Menemanimu," kata suara itu pelan dan intim, "sampai waktunya tiba." Setelah kalimat terakhir itu diucapkan, radio itu kembali mati dengan bunyi klik yang final. Pak Harjo terduduk lemas di lantai. Amarah dan keinginannya untuk melawan telah lenyap, digantikan oleh pemahaman yang mengerikan. Ini bukanlah sebuah gangguan acak. Ini adalah sebuah penantian. Dan ia adalah orang yang sedang ditunggu. Malam itu langit seolah pecah. Badai petir yang paling dahsyat dalam beberapa tahun terakhir datang untuk menagih janji. Angin menderu-deru seperti raungan binatang buas, mengguncang jendela-jendela tua rumah Pak Harjo hingga bergetar. Hujan turun bukan lagi dalam rintik melainkan tercurah seperti air bah, menghantam atap dengan suara genderang pelerang. Setiap kilatan petir yang menyambar mengubah halaman rumah menjadi panggung teater yang mengerikan, menampilkan siluet pohon-pohon yang menari liar. Pak Harjo tidak lagi mencoba untuk tidur. Ia duduk sendirian di lantai ruang tengah yang dingin, memeluk lututnya yang ringkih. Setiap suara guntur yang menggelegar membuatnya terlunjak, tubuhnya menegang. Di dalam benaknya kalimat terakhir dari radio itu terus berulang seperti kaset rusak. Sampai waktunya tiba. Sampai waktunya tiba. Ia merasa dengan kepastian yang mengerikan bahwa inilah waktu yang dimaksud. Badai ini bukan kebetulan. Ini adalah pengiringnya. "Ya Tuhan, lindungi aku ini," bisiknya berulang kali. Sebuah doa yang terasa sia-sia di tengah atmosfer yang begitu pekat dengan kejahatan. Tepat pukul 1 dini hari, sebuah kilat yang menyilaukan mata menyambar tiang listrik di ujung jalan, disusul oleh suara guntur yang begitu dahsyat hingga terasa seperti meretakkan fondasi rumah. Lampu-lampu di rumah Pak Harjo berkedip-kedip liar, lalu dengan sebuah bunyi yang lemah, padam, total. Kegelapan menelannya. Hening sejenak, hanya suara hujan dan angin di luar. Mungkin ini akhirnya, pikir Pak Harjo. Mungkin dalam gelap ia akan dibiarkan sendiri. Harapan itu musnah seketika. Dari dalam ruang kerja, radio tua itu menyala dengan sendirinya. Kali ini volumenya disetel hingga maksimal. Suara statis yang keluar bukanlah derak biasa, melainkan sebuah raungan yang memekakkan telinga. Seperti suara gerbang neraka yang sedang dibuka paksa. Lalu, siaran itu dimulai. Pertama, teriakan kesakitan seorang pria. Bukan jeritan pendek, melainkan sebuah raungan panjang yang penuh dengan rasa kaget, pengkhianatan,
dan rasa sakit yang tidak berperi. Teriakan itu dipotong oleh jeritan seorang wanita yang melengking tajam dan penuh teror murni. Kemudian, suara yang paling mengerikan, suara benda tumpul dan berat yang menghantam daging dan tulang berulang kali. Suara itu basah dan padat, disertai percikan air. Lagi dan lagi. Di sela-sela pukulan itu terdengar suara nafas yang terengah-engah dan gurgling seperti orang yang sedang dicekik dan tenggelam dalam darahnya sendiri. Dan akhirnya, sebuah suara yang berat dan final, suara tubuh yang tidak bernyawa, jatuh menghantam lantai kayu dengan keras disusul oleh decit papan lantai yang menahan beban baru itu. Setelah itu, siaran brutal itu berhenti, digantikan oleh suara nafas seseorang yang lelah, berat, dan penuh dengan kepuasan yang jahat. Suara itu begitu nyata, begitu tiga dimensi, seolah pembunuhnya kini sedang berdiri di ruang kerja beristirahat setelah menyelesaikan tugasnya. Cukup sudah. Sesuatu di dalam diri Pak Harjo patah. Rasa takut yang selama ini melumpuhkannya kini menguap, digantikan oleh amarah putih yang putus asa. Ia tidak peduli dengan konsekuensinya lagi. Ia tidak akan mati sebagai tawanan yang ketakutan. "Cukup!" teriaknya ke dalam kegelapan. Suaranya serak dan pecah. "Cukup, kataku!" Dengan gerakan yang didorong oleh adrenalin, ia bangkit. Kakinya yang gemetar ia paksa untuk berjalan. Dalam gelap yang hanya diterangi oleh kilat sesekali, ia berjalan menuju gudang kecil di dekat dapur dan menyambar sebuah palu besi dari kotak peralatannya. Genggaman pada gagang kayu yang kasar itu terasa nyata. Sebuah senjata duniawi untuk melawan teror dari dunia lain. Ia kembali ke ruang tengah, berjalan menuju ruang kerja. Siaran radio itu masih menyala. Ini hanya mengeluarkan suara nafas terengah-engah yang semakin melemah seperti orang yang sedang sekarat. Setiap kilatan petir adalah penunjuk jalannya, menampilkan siluet radio yang menyala di atas rak buku. Pak Harjo berdiri di depan benda terkutuk itu. Palu di tangannya terasa berat. Nafasnya sendiri memburu menyamai irama nafas sekarat dari radio. Dengan sebuah teriakan tanpa suara, ia mengangkat palu itu tinggi-tinggi, siap menghantam radio itu hingga menjadi serpihan kayu dan kabel. Untuk menjaga agar pukulannya stabil, tangan kirinya terulur dan menyentuh permukaan kayu radio itu, dan seketika semuanya berhenti. Suara nafas sekarat lenyap, suara badai di luar meredam. Keheningan yang tiba-tiba itu jauh lebih mengerikan daripada kebisingan sebelumnya. Dan dalam keheningan total itu, sebuah bisikan terakhir terdengar. Bukan dari speaker. Bisikan itu terasa basah, dingin, dan berembus tepat di gendang telinganya. "Sudah waktunya kamu bergabung." Kilat menyambar lagi, lebih terang dari sebelumnya, menerangi seluruh ruangan selama 2 detik yang beku. Tepat di depan wajah Pak Harjo, kurang dari sejengkal, berdiri sesosok bayangan hitam pekat tanpa wajah. Sebuah kekosongan berbentuk manusia. Sebelum Pak Harjo sempat menarik nafas untuk menjerit, cahaya kilat itu lenyap, mengembalikan kegelapan yang total. Kilat menyambar lagi, lebih terang dari sebelumnya, menerangi seluruh ruangan selama 2 detik yang beku. Tepat di depan wajah Pak Harjo, kurang dari sejengkal, berdiri sesosok bayangan hitam pekat tanpa wajah. Sebuah kekosongan berbentuk manusia. Sebelum Pak Harjo sempat menarik nafas untuk menjerit, cahaya kilat itu lenyap, mengembalikan kegelapan yang total. Ia merasakan sebuah sentuhan sedingin es mendarat di tengkuknya. Kegelapan dan kengerian menyelimutinya sepenuhnya, menelan jeritan yang tidak pernah sempat keluar.
Keesokan paginya, matahari bersinar cerah seolah tidak pernah ada badai. Pak RT yang curiga karena koran langganan Pak Harjo masih tergeletak di teras hingga siang hari memberanikan diri untuk memeriksa. Ia menemukan pintu depan tidak terkunci. Rumah itu sunyi senyap. Di dalam ruang kerja mereka hanya menemukan sebuah palu besi yang tergeletak di lantai berdebu dan sebuah radio tua yang tampak lebih kusam dan kuno dari sebelumnya, duduk dengan tenang di atas rak buku. Pak Harjo telah lenyap tanpa jejak. Radio bekas itu telah menyelesaikan siaran terakhirnya, dan kini di dalam keheningan statisnya yang abadi, ia telah mendapatkan pendengar setianya selamanya.